Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel kami, channel yang membahas seputar informasi honorer, PPPK, dan CPNS. Dalam kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi terkait semua honorer dapat kabar gembira dari pemerintah terkait PHK massal dan honorarium 2023. Ada apa yang kami lansir dari berita soloraya.com. Untuk itu kepada rekan-rekan silahkan disimak video ini secara lengkap agar rekan-rekan bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Kabar gembira tidak hanya menghampiri para tenaga PNS, tetapi juga akan datang bagi semua tenaga honorer yang ada di Indonesia pada tahun 2023 ini. Diketahui, sebelumnya tenaga honorer di Indonesia tengah kelimpungan dengan nasibnya di penghujung tahun 2023 ini. Pasalnya, isu terkait PHK massal telah tersebar luas di kalangan tenaga honorer. Kabar tersebut beredar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023. Dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa semua tenaga non-ASN atau honorer akan dihapuskan mulai tanggal 28 November tahun 2023. Melihat hal tersebut, tentunya sangat wajar apabila tenaga honorer mulai was-was dengan nasibnya di penghujung tahun. Namun, terkait hal ini Menpan RB sudah membuka suara untuk memecah kekhawatiran yang sedang terjadi. Melalui siaran pers, Menpan menyampaikan bahwa saat ini pemerintah sedang mengupayakan yang terbaik untuk menyelamatkan nasib para tenaga honorer di Indonesia. Pasalnya, tenaga honorer dinilai sangat membantu para tenaga ASN dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Dalam siaran pers tersebut Menpan mengatakan bahwa PHK massal tidak dapat dilakukan pada tenaga honorer. Pertimbangannya adalah banyak tenaga ASN di luar sana yang membutuhkan kontribusi dari para tenaga honorer. Meskipun begitu, pengangkatan semua tenaga honorer menjadi ASN pun tidak dapat dilakukan. Alasannya yaitu berkaitan dengan kondisi anggaran negara saat ini yang dinilai masih sulit. Dengan diangkatnya seluruh tenaga honorer menjadi ASN, otomatis beban negara akan meningkat sehingga Menpan tidak dapat mengambil langkah tersebut sebagai solusi. Namun, Menpan RB masih memberikan celah bahwa pengangkatan honorer menjadi ASN masih bisa dilakukan secara bertahap sesuai prioritas. Saat ini, kategori yang sedang diprioritaskan oleh pemerintah yaitu honorer kesehatan dan pendidikan. Untuk mewujudkannya, saat ini Menpan RB sudah menyiapkan 700.000 formasi PPPK khusus bagi tenaga honorer kesehatan dan pendidikan. Selain itu, telah diajukan pula lebih dari 1 juta formasi PPPK untuk menyambut 2024 mendatang. Formasi ini tidak hanya diperuntukkan bagi honorer kesehatan dan pendidikan saja, tetapi oleh fungsional honorer lainnya. Tidak hanya perihal pengangkatan honorer menjadi PPPK, pemerintah juga telah merilis aturan terbaru mengenai honorarium para tenaga honorer. Kabar gembira bagi para tenaga honorer tidak hanya berkaitan dengan kabar PHK massal yang batal dilakukan. Namun, ada informasi terbaru dari pemerintah mengenai honorarium 2023 para tenaga honorer. Melalui Menteri Keuangan, pemerintah telah menerbitkan aturan terbaru mengenai gaji para tenaga honorer. Kabarnya, ada uang tambahan yang akan didapatkan oleh tenaga honorer di luar gaji pokok. Hal ini tersemat secara resmi dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023. Dalam PMK tersebut dijelaskan mengenai standar uang lembur yang diberikan pada PNS dan honorer. Uang lembur ini merupakan bentuk kompensasi bagi para tenaga honorer yang sudah bekerja di luar jam kerjanya. Gaji tambahan ini akan diberikan sesuai surat perintah dari pejabat yang berwenang di instansi terkait. Adapun besaran uang tambahan yang akan diterima oleh para tenaga honorer tersebut yaitu senilai Rp20.000 per hari. Sementara itu, jumlah yang akan diterima pegawai non-PNS lainnya seperti Satpam,
pengemudi, pramubakti, dan petugas kebersihan yaitu Rp13.000 per hari. Namun, perlu digarisbawahi bahwa uang lembur ini hanya akan diterima oleh tenaga honorer yang tidak bekerja di perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang penyedia sumber daya manusia atau outsourcing. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.